Baik, selamat pagi. Dalam melanjutkan mata kuliah kita, mata kuliah ketiga dan hukum ketenagakerjaan. Di sini kemarin kita sudah sampai pada insiden dan kerugian, dan mungkin kita lanjutkan dari kerugian-kerugian yang dimaksud biasanya dalam pekerjaan konstruksi apa saja. Yang ini kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada kerugian yang terlihat, misalnya korban jiwa, korban luka, biaya pengobatan, dan kerusakan properti. Misalnya kalau kerugian-kerugian yang terlihat ini biasanya langsung bisa ditangani dan diselesaikan. Seperti korban jiwa, oke, kita tahu mungkin ada korban jiwa, itu harus bagaimana penanganannya, korban luka, biaya pengobatannya, segala macam. Itu yang kerugian-kerugian yang dapat terlihat. Dan itu bisa kita tangani dengan secara langsung. Nah, ada kerugian-kerugian juga yang tidak terlihat. Contoh yang pertama, tuntutan ganti rugi. Biasanya kerugian seperti ini, maksudnya tuntutan ganti rugi di sini, biasanya kalau terjadi korban jiwa seperti yang tadi kelihatan, ada ganti rugi, itu tidak kita ketahui besarannya, biasanya seperti itu. Jadi, kalau untuk ganti rugi sendiri ini biasanya itu tuntutan dari misalnya keluarga atau pihak korban, biasanya seperti itu. Yang kedua, masa depan keluarga. Biasanya kalau misalnya mengakibatkan korban jiwa pada pekerja, itu biasanya kita menjamin misalnya anaknya atau keluarganya yang dia punya tanggungan, begitu itu menjadi tanggungan dari pihak perusahaan, biasanya seperti itu. Soalnya trauma jangka panjang terhadap pekerja. Trauma jangka panjang ini biasanya pekerja dia akan mengalami trauma ketika dia mengalami suatu kecelakaan kerja, dan ini menimbulkan ketakutan dan pekerja biasanya tidak dapat lagi bekerja secara baik. Yang keempat itu profit perusahaan turun. Profit biasanya itu keuntungan ya. Biasanya kalau ada kecelakaan kerja dalam satu perusahaan itu menimbulkan suatu hal yang negatif, misalnya kepercayaan dari pihak owner akan berkurang terhadap perusahaan tersebut. Jadi misalnya pengadaan, misalnya kan kita biasanya dalam hal konstruksi di kontraktor maupun konsultan biasanya kita menawarkan barang atau jasa. Nah, kalau misalnya perusahaan kita menerima hal negatif ketika dia kurangnya pelaksanaan K3 di lapangan dan terjadi kecelakaan yang menimbulkan hal yang kurang baik, maka perusahaan kita itu akan mendapat tanda hitam atau akan mendapat suatu hal yang kurang baik, penilaian yang kurang baik dari pihak yang biasa menggunakan jasa. Jadi otomatis perusahaan akan mengalami kerugian pada profit atau keuntungannya. Oke, nama baik perusahaan ini juga salah satu. Nama baik perusahaan pasti akan menjadi rusak. Rekrutmen tenaga kerja baru. Misalnya kalau tenaga kerja yang mengalami kecelakaan tersebut adalah tenaga kerja ahli, otomatis kita harus mencari tenaga kerja baru yang sepadan. Kalau ya syukur-syukur dia lebih baik, tapi kalau dia perlu belajar lagi, itu akan menjadi sebuah masalah baru atau kerugian buat perusahaan sendiri. Biaya pelatihan tenaga baru itu yang ketujuh. Itu juga menjadi suatu masalah tambahan atau kerugian tambahan ketika kita melakukan yang namanya atau terjadi yang namanya kecelakaan, dan kita harus melihat bahwa kecelakaan ini berdampak panjang. Soalnya ada proses produksi menurun atau terhenti. Nah, ini juga salah satu masalah. Misalnya kalau ada tenaga ahli yang mengalami kecelakaan, otomatis produksi atau hasil kerja kita akan menurun dalam perusahaan. 9 itu ada pembangunan fasilitas kembali. Misalnya ada terjadi kerusakan akibat kecelakaan, mungkin kita harus membangun kembali. Turunnya nilai investasi. Jadi hal-hal ini, kerugian ini harus kita pertimbangkan, harus kita perhatikan, harus kita lihat ketika dalam kita pelaksanaan pekerjaan. Karena kerugian-kerugian ini walaupun dia hanya tidak berupa materi, tapi bisa juga berupa hal-hal sosial yang lain.
Dan kadang-kadang faktor-faktor sosial ini yang menimbulkan masalah yang lebih. Jadi misalnya kalau kita sudah menerapkan, misalnya ini di lapangan hal terburuk, misalnya kita sudah menerapkan K3 dengan baik di lapangan, namun ketika terjadi kecelakaan dan adanya korban jiwa, kita masih bisa berbicara bahwa kita ini sudah melaksanakannya, tapi mungkin karena ada kelalaian sendiri dari pihak pekerja atau dari pekerja sendiri yang mengakibatkan kecelakaan, itu masih bisa kita bicarakan. Tapi kalau seandainya kecelakaan di lapangan terjadi dan penggunaan K3 yang digunakan oleh pekerja itu kurang baik, maka perusahaan akan disorot. Oke, jadi ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan yang lain di perusahaan, kita harus memperhatikan unsur-unsur keselamatan kerja. Nah, ini semua biasanya diatur di dalam yang namanya SMK3. Jadi SMK3 itu apa? Itu adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sistem manajemen ini dia yang mengatur atau mengelola dalam suatu kegiatan konstruksi atau kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang ada di masyarakat atau ada di lokasi konstruksi, begitu, lokasi pekerjaan. Nah, misalnya itu di dalam suatu proyek atau dalam suatu kegiatan konstruksi, itu biasanya harus ada pihak atau harus ada tenaga ahli yang mengelola K3 ini. Jadi manajemennya diatur, dikelola dengan baik. Jadi misalnya ada pekerjaan konstruksi, kita harus memiliki yang namanya sistem manajemennya ini. Nah, ini dia sendiri diatur dalam undang-undang. Nah, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, untuk tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif, maka harus diterapkan yang namanya SMK3 ini. Sehingga K3 ini perlu dihadirkan, perlu diadakan dalam setiap kegiatan pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada tahap-tahapan dari pekerjaan konstruksi. Yang pertama ada perencanaan. Nah, ini perusahaan diminta dalam perencanaan yang matang dalam penerapan K3-nya. Menyusun rencana K3 yang dilakukan oleh perusahaan harus didasarkan pada 4 hal. Yang pertama itu hasil peninjauan awal, yang kedua identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, sumber daya yang dimiliki. Nah, ini dari keempat hal ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, hasil peninjauan awal. Pada tahapan ini, perencanaan didasari dari tinjauan awal kondisi K3 pada saat penyusunan kebijakan K3 di depan. Nah, ini dimaksud di dalam lokasi pekerjaan kita, dalam kegiatan konstruksi kita, itu biasanya diperlukan K3 itu dia sebagai bagian yang utuh atau dia hanya sebagai pendamping atau kegiatan tambahan. Nah, itu harus kita perhatikan baik. Ketiga, apakah ini benar-benar harus diterapkan di dalam kegiatan konstruksi kita atau hanya sebagai selingan atau pendamping. Nah, itu kita harus perhatikan baik. Kita harus melihat keadaan yang ada di lokasi itu seperti apa, yang pihak owner memberikan suatu gambaran secara umum bagaimana K3 itu harus dilaksanakan di lapangan. Nah, selanjutnya yang kedua, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko. Itu pada tahapan ini perusahaan terlebih dahulu perlu melakukan identifikasi potensi bahaya sebelum. Nah, ini. Jadi, misalnya kegiatan kita apa? Misalnya ada kegiatan konstruksi, misalnya kita menggunakan alat berat. Risiko-risiko yang terjadi pada penggunaan alat berat tersebut atau penggunaan misalnya alat-alat pekerjaan atau pekerjaan yang kita laksanakan, itu risikonya yang akan terjadi kecelakaan seperti apa. Kita harus mempertimbangkan itu. Dan kita harus membeli nilai risiko. Risiko yang terjadi itu bagaimana besarnya dalam kegiatan konstruksi yang akan kita laksanakan. Apakah dalam konstruksi yang kita laksanakan itu potensinya atau risikonya itu besar,
itu harus kita pertimbangkan, sehingga penggunaan alat K3 atau APD yang kita akan gunakan, alat pelindung diri yang akan kita gunakan dalam pekerjaan tersebut harus menyesuaikan dengan risiko atau dari potensi bahaya dari kegiatan tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya yang ketiga, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita harus melihat undang-undang yang mengatur untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ada persyaratan syarat khusus atau syarat-syarat yang biasa digunakan dalam pekerjaan atau syarat-syarat tambahan dari kegiatan yang akan kita kerjakan itu apa saja. Mungkin ada tambahan-tambahan yang harus kita sediakan, kita harus melihat itu. Yang selanjutnya 4, sumber daya yang dimiliki. Pada tahapan ini perusahaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang kompeten maupun sarana prasarana yang mendukung. Jadi sumber daya di sini yang dimaksud adalah tenaga ahli dan kesediaan barang-barang atau kebutuhan dari K3, misalnya APD tadi. Tenaga ahli ini dibutuhkan untuk dia mengatur, mengelola yang tadi namanya SMK3 tersebut. Dia yang mengatur dan mengelola. Nah, selanjutnya barang-barang atau kegiatan atau misalnya barang-barang yang kita gunakan, APD yang akan kita gunakan dalam pekerjaan konstruksi yang kita kerjakan. Jadi sumber daya yang diperlukan di sini adalah sumber daya manusianya, tenaga ahlinya, sumber daya yang selanjutnya adalah barang-barang yang kita gunakan dalam kegiatan konstruksi atau APD yang kita akan gunakan. Oke. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan rencana K3. Pada tahapan ini perusahaan diminta mengimplementasikan perencanaan K3 yang telah disusun sebelumnya. Dari rencana yang telah kita buat sebelumnya, ini kita dituntut dalam pelaksanaan ini kita membuat atau kita melaksanakan rencana yang telah kita buat sesuai dengan rencana yang sebelumnya kita buat, tidak keluar dari rencana yang telah kita buat. Nah, dalam pelaksanaan rencana K3 ini paling sedikit meliputi 8 poin kegiatan penting, yaitu yang pertama, tindakan pengendalian, perencanaan dan rekayasa, dan selanjutnya ini teman-teman dapat baca dan bisa dilihat ini sampai dengan 8 poin ini. Nah, 8 poin ini ada penjelasannya. Yang pertama, tindakan pengendalian. Nah, tindakan pengendalian ini diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan produksi, barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi, dalam pengendalian ini ketika kita mengerjakan pekerjaan konstruksi, kita harus mengendalikan hal-hal yang misalnya dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu. Jadi kita harus mengadakan barang dan jasa seperti apa yang sesuai dengan risiko-risiko kerja pada kegiatan kita. Nah, selanjutnya nomor 2 adalah perencanaan dan rekayasa. Nah, ini perencanaan dan rekayasa ini biasanya kan kita sudah peninjauan awal atau tindak pengendalian yang sudah kita laksanakan tadi, itu nanti kita merencanakan atau merekayasa bagaimana tindakan kita ketika terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi kita harus melakukan ini, mengambil misalnya rencangan hal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi yang namanya kecelakaan. Kira-kira seperti itu dapat dibaca. Selanjutnya ada prosedur dan instruksi kerja. Prosedur dan instruksi kerja dilaksanakan ditinjau ulang secara berkala, terutama jika perubahan peralatan atau proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. Nah, misalnya kan di lapangan ada sebelumnya itu ada perencanaan dan rekayasa. Misalnya kalau kita mengadakan rekayasa ini ada perubahan prosedur atau proses pelaksanaan di lapangan, otomatis kita harus meninjau ulang apakah alat bantu yang kita akan gunakan dalam proses ketiga ini sesuai atau tidak. Ketika barang yang kita gunakan atau kegiatan yang kita lakukan itu dengan alat-alat yang kita miliki itu tidak memadai, otomatis kita harus merubahnya. Nah, ini instruksi kerja ini perlu supaya
misalnya ada perubahan pekerjaan atau bahan dan alat yang digunakan, kita harus menyesuaikan keadaan di lapangan dan barang atau APD yang kita gunakan apa saja yang harus ada. Kan tiap pekerjaan tidak sama. Biasanya ada pekerjaan yang membutuhkan misalnya helm, sepatu, apalah seperti itu. Ada juga pekerjaan yang misalnya sekarang kan ada tambahan masker seperti itu. Jadi penyesuaian terhadap pekerjaan itu harus kita lakukan sesuai dengan instruksi kerja. Jadi kita memberikan instruksi kerja kepada pihak pekerja itu sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Oke. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Jadi biasanya kan kita di dalam pekerjaan konstruksi namanya sub atau memberikan pekerjaan kepada anak perusahaan yang lain atau perusahaan yang lain untuk membagi kegiatan. Misalnya seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu harus kita perhatikan yang namanya perusahaan tersebut punya kompetensi dalam K3. Jadi dia harus kita awasi supaya bisa melaksanakan K3 juga. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, pembelian dan pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam strategi pencegahan kecelakaan penyakit akibat kerja menjamin jadi APD yang kita atau barang atau jasa yang kita sediakan itu harus menjamin agar benar-benar bisa mengendalikan kecelakaan yang akan terjadi atau risiko kecelakaan yang akan terjadi. Jadi misalnya kalau kita gunakan pekerjaan di ketinggian, kita gunakan alat-alat seperti apa, itu harus melakukan penyesuaiannya itu. Jadi itu tepat sasarannya harus. Misalnya kita kerja misalnya di tanah dengan di ketinggian berbeda alat-alatnya itu. Misalnya ada produk air. Produk air itu berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatan dan pengemasan. Nah ini seperti tadi saya bilang, alat-alat yang kita gunakan itu harus berupa barang-barang yang harus dijamin keselamatan dalam pengemasan. Misalnya kalau kayak tidak kita kerja misalnya kalau di tanah, misalnya di atas tanah langsung kita gunakan misalnya helm, rumpi, sepatu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita gunakan di tempat ketinggian itu biasanya kita gunakan tali untuk menjaga keselamatan kita supaya tidak jatuh. Hal-hal ini harus diperhatikan dan benar-benar mesti dijamin bahwa benar-benar dapat menjamin keselamatan dari pekerja. Oke, selanjutnya upaya pengendalian keadaan darurat dan bencana industri. Jadi ini kita harus menyiapkan misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, fasilitas-fasilitas seperti P3K dengan maksud P3K dengan jumlah yang cukup itu mesti ada. Ketika terjadi kecelakaan di lapangan harus segera ditangani sebelum kita membawanya ke pertolongan medik yang lebih lanjut atau ke rumah sakit misalnya seperti itu. Jadi sebelum itu kita harus bisa memberikan pertolongan pertama sebelum ada pertolongan lanjutan, dan itu harus kita hadapi. Keadaan-keadaan darurat ini harus sudah punya sesuatu yang sudah disiapkan dan tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi ketika kita misalnya menghadapi kecelakaan, hal yang tidak terduga di lapangan, kita sudah memiliki misal kesiapan untuk menghadapi itu. Oke, selanjutnya rencana dan pemulihan keadaan darurat. Jadi misalnya terjadi kecelakaan tadi, bagaimana kita harus mengelola supaya tidak berlarut-larut, dan itu harus segera kita upayakan agar bisa kembali normal seperti sebelum terjadi kecelakaan. Misalnya kalau tidak terjadi kecelakaan dan mengakibatkan barang ada yang rusak atau kehilangan nyawa, kita harus mengelolanya bagaimana sehingga dia akan kembali bekerja dengan baik. Misalnya kalau ada kebakaran yang mengakibatkan barang-barang, misalnya barang-barang bahan pekerjaan itu hangus, terbakar dan habis, otomatis kita harus melakukan pengadaan tambahan sehingga pekerjaan itu dapat kembali dilaksanakan secara normal. Oke. Selanjutnya tahapan selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi kinerja. Yang
Pertama itu ada pemeriksaan atau pengujian pengukuran. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk, misalnya kita sudah merencanakan hasil itu, kita sudah melaksanakannya, kita melakukan pemeriksaan apakah penyesuaian dari pelaksanaan itu sesuai dengan rencana yang telah kita buat atau tidak. Jadi misalnya kalau rencana yang telah kita buat dalam perencanaan itu harus dalam pelaksanaan menyesuaikan itu. Jangan keluar dari itu supaya benar-benar itu diterapkan. Sehingga ketika dalam pekerjaan bisa meminimalisir yang namanya tingkat risiko dari kecelakaan dan keselamatan kerja itu. Oke, yang kedua ada audit internal SMK 3. Audit internal SMK 3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK 3. Jadi, kita melakukan audit untuk kita tahu apakah perencanaan kita itu sesuai atau tidak. Kalau ketika tidak sesuai, kita harus melakukan perubahan atau meningkatkan. Misalnya kurang, kita meningkatkan. Kalau misalnya tidak, kesesuaiannya tidak sesuai, otomatis kita harus merubah. Dari itu gunanya audit. Oke. Selanjutnya ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna mencapai tujuan SMK 3, maka pengusaha dan atau pengurus perusahaan tempat kerja harus melakukan tinjauan ulang dan penerapan SMK 3 secara berkala. Jadi tinjauan itu harus kita lakukan tidak hanya sekali, tapi misalnya dalam 1 minggu atau 1 bulan sekali kita melakukan peninjauan apakah efektif atau tidak kita gunakan sistem K3 yang sudah direncanakan. Kalau misalnya kurang, ya kita melakukan penambahan. Misalnya tidak sesuai, kita melakukan perubahan. Nah, di sini harus kita lihat kondisi atau peninjauan dan peningkatan SMK 3 ini kita lihat kembali. Kira-kira mungkin seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman keluar dari dunia perkuliahan atau kampus, atau teman-teman yang sudah bekerja, mungkin penerapan K3 ini akan dilaksanakan ketika teman-teman berada di lokasi pekerjaan. Biasanya dianggap sepele, tapi ketika terjadi kecelakaan kerja atau hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya K3 ini berperan penting juga. Oke, mungkin sampai di sini untuk ulasan tentang K3.